Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Fitri. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Karena yang video kemarin kita sudah membahas tentang persamaannya, sekarang kita akan membahas mengenai pertidaksamaannya. Cekidot. Oke, sekarang kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita membahas apa sih sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu? Pastinya dia adalah pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel dengan relasinya yang bukan sama dengan. Apa itu relasinya? Relasinya yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Seperti itu. Kemudian bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umumnya AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, ini adalah contohnya, silahkan dilihat. Oke, kita masuk lagi ke pembahasannya. Oh, tunggu. Ada suatu yang unik dari pertidaksamaan ini, di mana dia akan berubah tanda ketika kita kalikan dengan negatif 1. Tidak hanya perkalian ya, ini berlaku juga untuk pembagian. Nah, contohnya seperti ini. Negatif 2X ditambah 2 kurang dari 16. Maka kita duanya kita pindah menyeberangi relasi, pasti dia akan berubah menjadi negatif atau dikurangi, sehingga menjadi negatif 2X kurang dari 16 dikurangi 2. 16 dikurangi 2 pasti 14. Oke, lanjut. Kita kalikan dengan negatif 1 kedua ruasnya. Sehingga 2x menjadi 2x lebih dari negatif 4. Oke, x-nya berapa? X-nya menjadi x lebih dari negatif 4 dibagi 2. Maka x-nya lebih dari 7. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau membahas penyelesaian pertidaksamaan itu pasti berkaitan dengan yang namanya daerah penyelesaian. Nah, caranya bagaimana? Kita uji titik dan kita lihat dari tandanya. Nah, ini cara yang sangat umum ya. Ini saya juga mencarinya di internet. Oke, kita lanjut. Nanti kalian bisa cari sendiri referensi-referensi dari situs-situs yang lain. Oke, kita lanjut ke contoh soal, yaitu 5x ditambah 6y lebih dari 30. Nah, di sini tadi ya seperti di uji titik itu, kita buat dulu grafiknya 5x maaf jelek, ditambah 6y sama dengan 30. Nah, untuk mendapatkan titik-titiknya kita masukkan dulu yang pertama. Jika x sama dengan 0, maka tinggal 6y sama dengan 30. Kenapa? Karena x-nya 0, jadi ini 5 kali 0 pastilah 0. Maka y-nya berapa? Y-nya ya 30, kita bagi dengan 6. Berapa? 5. Betul. Sekarang setelah kita menemukan kalau x-nya 0, y-nya 5, kita cari titik x-nya dengan cara y-nya kita buat jadi 0. Jika y-nya sama dengan 0, maka 5x sama dengan 30. Di mana x-nya adalah 30, kita bagi dengan 5 sama dengan 6. Oke, kita mendapatkan dua titik, yaitu x-nya 6, y-nya 5. Sehingga seperti inilah bentuk grafiknya. Ini x, yaitu tadi x-nya 6, dan yang ini y. Nah, sekarang karena tadi saya sudah mengatakan ya bahwa penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel itu berkaitan dengan yang namanya daerah penyelesaian. Jadi kita periksa atau kita cek titik-titiknya, titik di luar garis ya, itu mana yang merupakan daerah penyelesaian. Oh ya, ini garis ini ya, garis 5 ke 6 ini. Nah, ini seharusnya putus-putus. Kenapa? Karena pertanyaannya yaitu lebih dari 30, bukan lebih dari atau sama dengan 30, seperti itu. Sebentar, ini saya hapusnya dulu. Oke, sekarang kita cek
Cara paling mudah kita ceknya titik 0,0, yaitu X sama dengan 0. Kita uji titik dulu. Ya, tulisan saya jadi seperti ini ya, maaf ya. Kita uji titik di mana X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0. Maka kita peroleh 5 kali 0 ditambah 6 kali 0 lebih dari 30. Ini 0 tambah 0 ya, ini 0, ini juga 0, berarti 0 tambah 0, 0, lebih dari 30. Apakah benar? Pastinya salah, karena 0 itu bukan lebih dari 30, melainkan 0 itu kurang dari 30. Sehingga daerah yang bawah ini tidak memenuhi. Sehingga dia bukan daerah penyelesaian seperti itu. Oke, sebentar. Sekarang kita uji titik yang atas. Titik yang atas kita coba saja titik berapa ya di luar ini ya. Misalkan titik 6 dan 5 aja ya lah, yang mudah ya. Atau titik ini nih yang mudah, 1 dan 5, titik di sini, oke. Berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 5. 5 dikali 1 ditambah 6 kali 5 lebih dari 30. 5 ditambah 30 lebih dari 30. 35 lebih dari 30. Nah, ini benar. Berarti ini memenuhi. Maka daerah penyelesaiannya pasti ada di sini nih. Oke, inilah daerah penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kita bentuk dulu grafiknya. 2X ditambah Y sama dengan 4. Kita masukkan, jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Jika Y-nya sama dengan 0, maka 2X sama dengan 4, di mana X-nya sama dengan 4 dibagi 2 atau 2. Oke, kita sudah dapat 2 garis. Nah, ingat, karena ini kurang dari sama dengan, maka nanti garisnya lurus ya, bukan putus-putus lagi. Oke, kita sudah dapat Y-nya 4, X-nya 2, maka bentuknya seperti ini. Nah, kita uji titik lagi, kita cari DP-nya. Paling mudah tadi, X 0, Y 0. Maka 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Apakah ini memenuhi? Ya, pasti ini memenuhi, karena 0 memang kurang dari 4, ya kan? Berarti ini memenuhi. Saya urat-urat dulu ya, ini sini seperti ini. Nih. Kita uji yang di luar ini, yang di sebelah kanan garis batas. Kita misalkan saja 1 dan 4, 1 dan 4, 2 kali 1, tunggu, ini saya tulisnya 1,4 ya. 2 kali 1 ditambah 4 itu kurang dari sama dengan 4. 2 tambah 4, 2 tambah 4 kurang dari sama dengan 4. 2 tambah 4 berapa? 6, kurang dari sama dengan 4. Ini sudah tidak memenuhi, maka yang ini bukan daerah penyelesaiannya. Sehingga daerah penyelesaiannya ada di kirinya garis batas. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini persamaan linear 2 variabel dengan 2 persamaan. Caranya gimana? Caranya ya sama. Jadi yang pertama kita buat dulu grafiknya, itu kita buat ini ya, yang atas ini saya umpamakan dia persamaan 1 dan yang bawah itu persamaan 2. Oke, kita masuk ke persamaan 1 dulu. 2X ditambah 3Y sama dengan, langsung ya. Langsung pakai sama dengan.
sama dengan 6. Jika X-nya 0, maka 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 dibagi 3 berapa? 2. Maaf, saya di kamera jadi agak doyong ya. Y-nya kemudian sama dengan 0, maka 2X sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah memperoleh satu grafik, yaitu seperti ini. Kira-kiranya seperti ini ya. Ini 2, ini 3. Nah, kira-kiranya grafiknya seperti ini. Maaf, ini kurang ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan 2. 4X ditambah Y sama dengan 8. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 8. Kalau Y-nya 0, maka 4X sama dengan 8. X-nya sama dengan 2. Nah, dari persamaan 2 kita memperoleh grafik seperti ini. Ini 2, ini 8. Bentuknya akan seperti ini. Nah, bagaimana karena 2 persamaan? Jadi kita gabungkan kedua grafiknya. Kira-kira bentuknya akan seperti ini. Sini 2, sini 3, terus ini ada 2, terus ini ke atas ada 8. Jadi kemungkinan bentuknya akan seperti ini. Ini gini, seperti ini. Oke, kita cek. Nah, seperti inilah grafiknya. Yang ini X, yang ini Y. Oke, kita uji titik dari persamaan yang pertama, dari ini. Jadi dari garisnya yang ini ya, 2 dan 3 ini. Ini persamaan, ini garis dari persamaan pertama, yang ini garis dari persamaan kedua. Oke, kita cek titik 0,0. Jadi X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0. Maka 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar? Benar, pasti ini memenuhi. Jadi di sini saya kasih warna aja kuning ya. Oke, ini memenuhi yang sini. Oke, garis yang selanjutnya kita cek juga X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. 4 kali 0 ditambah 0 kurang dari 8. 0 kurang dari sama dengan 8. Benar, ini juga memenuhi. Kita pakai warna blue. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat apa ya, irisan ya. Nah, karena yang memenuhi kedua garis itu hanya ada satu daerah penyelesaian, maka daerah penyelesaian tersebut yaitu yang ini. Kelihatan nggak ini daerah penyelesaiannya? Kita hapus dulu urek-urekannya, coretannya maksud saya ya. Oke, nah daerah penyelesaiannya hanya ini. Hanya sebatas ini. Udah, maaf. Hanya sebatas ini, dan ini. Oke. Nah, seperti ini. Inilah daerah penyelesaiannya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini sama dengan yang tadi. Nah, bagaimana caranya mengerjakan ini? Nah, ini bisa menjadi latihan di rumah kalian. Silahkan kalian share nanti jawaban kalian di komen di bawah ya. Apakah kalian benar atau apakah kalian masih bingung atau gimana, kurang paham, silahkan komen di bawah, nanti kita sharing bareng-bareng. Nah, tidak hanya itu, kalau kalian punya soal juga silahkan di share di komen, nanti akan saya pelajari, nanti jika ada waktu pasti akan saya bahas dan akan saya videokan. Oke. Nah, terima kasih karena kalian sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga, nanti biar saya lebih semangat membuat video pembelajaran selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.